sering banget ketemu sama penipuan-penipuan begini nih. Terus dia tuh selalu ngomongnya begini. Ya, kita akan mulai pertunjukannya. Ya, ikat talinya. Pada video kali ini, gue akan kembali membongkar fakta di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya lawannya nih, yaitu ilmu putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah video yang membongkar penipuan berkedok goib yang biasa ada di jalan-jalan. Secara keseluruhan, video tersebut sebenarnya bagus. Tapi, ada satu hal yang gue kurang setuju nih, yang terdapat di video tersebut. Langsung aja kita bahas videonya. Ini videonya berjudul Bongkar Penipuan Berkedok Sulap Debus Jalanan, Jual Obat dan Memeras. Kita langsung aja nonton videonya. Ini awal videonya. Tonton video ini sampai selesai. Oke, siap. Bila kalian bertemu dengan pertunjukan debus ini di pinggir jalan atau di mana, segeralah laporkan ke polisi terdekat, karena dia adalah tukang hipnotis yang mengambil harta dan benda kalian. Nah, ini dari openingnya aja gue udah kurang setuju nih. Tukang hipnotis. Ini bukan tukang hipnotis, boy. Mereka itu tukang tipu, bukan tukang hipnotis. Jadi, tukang hipnotis dan tukang tipu itu berbeda jauh. Seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jangan disamain antara tukang hipnotis dan tukang tipu. Karena gua 100% yakin mereka, para pelaku penipuan tersebut, nggak ngerti sama sekali tentang dunia hipnotis itu sendiri. Kalau nggak percaya, kalian tanya aja ke mereka. Ngerti nggak 4 gelombang otak manusia itu apa aja? Terus tahu nggak di bening? Tahu induksi nggak? Terus tahu nggak berapa hertz gelombang otak manusia? Gue sangat yakin bahwa para pelaku penipuan tersebut nggak tahu tuh dan nggak bisa jawab materi tentang hipnotis tersebut. Nah, maka dari itu jangan lagi menyamakan hipnotis dan penipuan. Oke. Kita lanjut lagi nontonnya. Oke. Pertama-tama pemeran dibungkus, diikat dan dibacakan mantra. Ini sebenarnya ini orang yang dibungkus ini biasanya pura-pura jadi penonton di situ dulu. Terus si penipu ini bilang, ada yang mau bantu saya untuk atraksi pertama ini. Nanti si yang pura-pura ini, yang diikat ini akan maju ke depan. Jadi seakan-akan penonton secara umum seperti itu. Ini diikat kayak pocong, oke? Dan dia membawa-bawa agama Islam dan mengucap sumpah demi Allah agar penonton percaya dengan pertunjukannya. Nah, ini orang-orang begini, penipu-penipu begini yang bikin gue gregetan gitu. Dia pakai bawa-bawa agama tertentu, terus sok-sokan ucap bismillah lah, terus demi Allah. Nih orang-orang begini tuh minta dicubit lehernya emang, tapi pakai gunting rumput ya, biar putus gitu. Udah putus biar nggak ada lagi spesies makhluk yang kayak gitu tuh ya. Lanjut lagi nontonnya. Nah ini tuh. Bawa-bawa Allah, bawa Rasulullah nih ya kan, minta di emang ini orang. Setelah itu pemeran dimasukkan ke dalam kotak hitam yang dikunci dan diikat kencang. Diikat kencang, siap. Oke, dimasukin ke dalam kotak. Menjerit seolah-olah kesakitan untuk mengelabui penonton. Nah ini dalam pertunjukan begini, ini gue aneh ya. Gue sering banget ketemu sama penipuan-penipuan begini nih. Terus dia tuh selalu ngomongnya begini. Ya, kita akan mulai pertunjukannya. Ya, ikat talinya. Ini faedahnya tuh niup-niup mic biar kenapa coba ya kan?
Gue udah nggak ngebayangin seberapa bau mic-nya yang dipegang si penipu itu tuh, ya kan? Yang keluar dari mulut penipu kan biasanya sampah semua ya. Ya, ini dia pakai salah satu alat sulap ya. Yang kita lihat aksinya. Oke. Kotak hitam ditutup. Dia membaca mantra seolah mengundang gurunya. Sedangkan pemeran yang diikat di dalam kotak hitam berusaha keluar dari kotak hitam karena bergerak sendiri. Keranda dibuka dan tidak ada siapa-siapa karena pemeran masuk kembali ke dalam kotak. Terus kerandanya dibuka, oke. Aksi selanjutnya. Dikasih air dan sebatang rokok. Siap. Ditutup lagi, oke. Oke, airnya habis, rokoknya lenyap. Wah, airnya lenyap. Aksi selanjutnya. Tas penonton ya, oke. Ini kalau emang ada penonton yang ngasih tasnya, ini orang sih beneran. Tapi gue yakin sih orang yang ngasih tasnya ini adalah teman-teman mereka juga, karena secara normal orang gila mana yang mau ngasih tasnya ke orang yang gak dikenal. Gue yakin sih temannya Dia juga. Oke, tasnya ditaruh di atas kotaknya dan ditutup kembali. Tas hilang. Wah, luar biasa. Selanjutnya. Tuh ya, ditutup lagi. Wah. Terus hilang. Pemeran keluar dari kotak hitam. Kira hilang juga. Oke. Selanjutnya botol pecah sendiri. Oke. Botol pecah. ini dia modal satu alat sulap ya, yang kotak hitam doang ini. Jadi dipakai untuk semua gitu. Padahal di toko dukun itu ada botol yang tanpa ditutup-tutupin itu bisa meledak sendiri gitu loh. Bahkan kayak pakai botol aqua pinjaman penonton juga bisa. Jadi tinggal ditaruh doang, nggak pakai ditutup-tutupin, dia bisa meledak gitu. Oke, sekarang kita bongkar triknya. Yang jadi pertanyaan, kenapa keranda bisa bergerak, air bisa lenyap, tas penonton hilang, botol bisa pecah? Ya. Oke, kita lihat gimana analisa si pembuat video ini. Dan pemeran bisa keluar meskipun kotak dikunci kuat dan diikat kencang. Oke. Pertama kita lihat dulu kotak hitam. Nah, ini luar biasa nih. Si pengambil video ini berani ngedeketin kotaknya. Luar biasa. Orangnya masuk. Apakah Anda melihat sesuatu? Perhatikan baik-baik. Lalu ditutup. Ini adalah sebuah pintu yang bisa dibuka, jalan untuk keluar. Ya, Anda tidak percaya? Mari kita buktikan. Percaya. Perhatikan ketika dia menyimpan barang di atas kotak hitam. Oke. Perhatikan posisi gelas saat disimpan di atas kotak hitam. Ketika dia menyimpan barang, posisinya selalu sama. Posisinya selalu di samping sebelah sini, ya, yang ditunjuk di video. Ya. Dia tidak pernah menyimpan barang di samping sebelahnya. Karena samping sebelah sini adalah sebuah pintu keluar si pemeran yang dibungkus. Kalian masih tidak percaya? Percaya. Perhatikan baik-baik. Tas penonton hilang. Ditaruh di posisi situ juga. Perhatikan dia menyimpan barangnya masih di posisi yang sama. Oke. Selanjutnya, menyimpan barang lagi. Masih posisi yang sama. Oke. Dan ketika si pemeran keluar pun masih di posisi samping sebelah sini, karena samping sebelah sana adalah pintu keluar. Gue mau klarifikasi, cara yang disebutkan si pembuat video ini memang betul. Ini adalah alat sulap zaman dulu. Tapi di zaman sekarang, alat sulap yang seperti ini udah nggak pakai cara ini lagi. Jadi nggak apa-apa lah, ini gue bongkar lah ya. Karena ini trik udah receh, udah zaman dulu banget. Jadi udah nggak dipakai juga sama pesulap. Biarin ini dipakai sama penipu-penipu lah ya. Sekarang botol masih di posisi yang sama. Oke.
terbongkar. Kesimpulan, jadi tutup kotak hitam tersebut yang sebelah sini bisa dibuka untuk jalan keluar, begitu juga sebaliknya. Takut kelewat tulisannya. Jadi semua Tidak ada yang aneh. Pertama, kerenda bergerak, air dalam gelas lenyap, tas penonton hilang, botol pecah. Oke. Dan aksi itu dilakukan oleh orang bukan ajaib Atau goib. Emang ada orang ajaib gitu, orang goib emang ada ya? Dan inilah orangnya. Orang yang dimasukkan ke dalam kotak hitam dan selalu keluar ketika diperintah. Nah, ini yang gue bilang, penonton yang sebenarnya orang dia gitu. Aksi selanjutnya, penonton digorok tidak mempan karena memegang barang goib yang dibungkus kain merah. Oke, ini barang goibnya ya yang dibungkus kain merah. Nanti dibuka nih teman-teman di akhirnya. Nah, ini kebal-kebalan seperti ini udah gue bahas di video yang sebelumnya. Dari yang kita lihat di video ini, si penipu ini nggak ngetes tuh bahwa goloknya benar-benar tajam untuk motong sesuatu. Bisa aja tumpul. Kalau di video gue bahkan ngetes dulu tuh bahwa pedangnya benar-benar tajam menggunakan timun, gue potong-potong. Cuma di sini dia nggak ngetes nih, nggak membuktikan bahwa goloknya benar-benar tajam. Ya kalau tumpul ya motong apa juga nggak bisa gitu kan. Wah, kebal. Dan itu semua palsu. Dan ketika bungkus merah dibuka, ternyata isinya batu akik biasa yang katanya bisa tahan bacok, tekbal, bisa cepat kaya, dan itu semua penipuan. Oke, dibuka batu ya, cincin, dan batu akik itu dijual murah seharga 20.000 dan saya membelinya. Setelah selesai acara, yang beli batu akik ditahan dulu, gak boleh pulang, dan katanya batu akiknya disempurnakan dulu. Oke, siap, disempurnakan. Padahal kita yang jadi korban akan dihipnotis. Oke, kita dengarkan rekaman ketika dihipnotis. Lebih tepatnya, padahal kita yang jadi korban akan ditipu, bukan dihipnotis. Oke, kita dengarkan rekamannya ketika ditipu ya. Oke, bukan dihipnotis ya. Karena hipnotis tuh bukan kayak gitu. Oh, ini ada rekamannya, siap. Tuh, nggak pakai dibuat. Nggak pakai nggak dipakai untuk korupsi, nipu ya. Dan setelah itu Kita para korban dihipnotis lagi. Namun saya nggak ada rekamannya karena saya ketahuan sedang ngerekam dan saya disuruh mematikan handphone saya. Oke, ini bukan dihipnotis lagi, ditipu lagi. Oke, jadi dia ketahuan nih ngerekam. Harusnya taruh kantong aja. Dan setelah selesai bicara, kita serahkan lagi ke lain orang, dan di sini saya dihipnotis. Oke, ditipu ya oleh dua orang ini. Oke, di video ini jelas. Dan dia mengganti pakaiannya. Oke, aduh cepet banget dipegangi. Dan setelah itu mereka beraksi dan mereka memaksa keras untuk mengikhlaskan harta atau benda yang diminta olehnya. Sedangkan sudah setengah tidak sadar, mudah dikendalikan. Ini gue yakin si pembuat video ini bukan setengah sadar, boy. Lu udah percaya sama orang-orang itu, udah yakin, jadi lu gampang ngikutin aja apa yang dia suruh, apa yang dia minta, dan lain sebagainya. Jadi bukan setengah sadar gitu.
dan meminta semua barang diserahkan. Bahkan teman saya keambil uang sebesar 300.000 dan juga korban yang lainnya. Wah, banyak korbannya nih. HP saya juga hampir keambil, namun saya setengah sadar, tapi uang juga saya keambil semua. Ya, itu turut prihatin ya atas uang yang hilang. Tapi terima kasih loh udah buat video ini, walaupun ada beberapa hal yang gue kurang suka. Dan semuanya sudah terbukti. Pertunjukan ini bertujuan untuk menghipnotis. Sekali lagi, bertujuan untuk menipu ya, bukan menghipnotis. Dan mengambil harta dan benda kita secara paksa untuk mengikhlaskannya. Gue kayaknya tahu nih kata-kata yang dipakai si penipu ini untuk mengikhlaskan harta bendanya. Sebarkan berita ini, jangan sampai ada korban selanjutnya, dan jangan sampai ada yang dibodohi lagi. Oke, di endingnya dia mengakui bahwa dia telah dibodohi ya. Indonesia cerdas, Indonesia tanpa penipuan. Maka dari itu, gue membuat ilmu merah ini agar masyarakat Indonesia lebih cerdas terhadap penipuan-penipuan seperti ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you to next miracle. Thanks, kamsahamnida, syukron, dan terima kasih. Bye-bye.